wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Azahra Salsabila Janira dengan NIM 10820240021, dosen pengampu Dr. Muhammad Nur SAG MPD dengan mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dan supervisi BK. Di video ini saya akan menjelaskan faktor internal penyebab kesulitan belajar. Nah, apa saja ya pengertian internal itu? Pengertian internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang memengaruhi kemampuan dan menerima, memahami, dan mengolah informasi selama proses pembelajaran. Faktor internal itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Jadi, faktor fisiologis adalah kondisi fisik peserta didik yang dapat memengaruhi proses belajar seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan kondisi kesehatan. Nah, mereka itu juga berdampak teman-teman. Dampaknya itu sulit memahami pelajaran, konsentrasi menurun, prestasi belajar menurun. Nah, gangguan panca indera itu seperti gangguan penglihatan. Dia ada rabun jauh, rabun dekat, mata silinder. Nah, terus kalau gangguan pendengarannya kurang jelas, sulit menangkap penjelasan guru. Akibatnya, informasi tidak diterima secara optimal, kesulitan mengikuti pembelajaran. Kondisi kesehatan sangat menentukan keberhasilan belajar, seperti demam, flu, sakit kepala. Pengaruh terhadap belajar, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan tidak semangat mengikuti pembelajaran. Nah, faktor psikologis dan inteligensinya adalah kondisi kejiwaan yang memengaruhi keberhasilan belajar. Inteligensi atau IQ, dia ada di bakat, minat, dan motivasi. Inteligensi atau IQ merupakan kemampuan individu dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah dan belajar. Pengaruh IQ, IQ-nya tinggi, dia lebih cepat memahami materi. Nah, kalau IQ-nya sedang, dia membutuhkan latihan. Sedangkan kalau IQ-nya rendah, dia memerlukan bimbingan lebih intensif. Bakat dan minat. Bakat adalah potensi bawaan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya kayak bakat matematika, bakat seni, dan bakat olahraga. Minat. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan terhadap sesuatu kegiatan, seperti aktif bertanya, rajin membaca, dan antusias mengikuti pelajaran. Kesimpulannya adalah faktor penyebab internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar. Nah, proses ini terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi kondisi kesehatan serta fungsi panca indera, seperti penglihatan dan pendengaran. Apabila kondisi fisik peserta didik terganggu, maka proses menerima dan memahami materi pembelajaran juga akan terhambat. Sementara itu, faktor psikologis meliputi inteligensi atau IQ, bakat, minat dalam menentukan semangat, kemampuan, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor internal perlu dilakukan sejak dini, agar guru, khususnya guru bimbingan dan konseling, dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.